saling menjaga suasana guyub rukun. Semua berjalan dengan kedamaian dan kesejukan. Dan secara khusus tentu kami menghimbau relawan antar paslon. Ini menjadi penting untuk bisa membangun suasana yang kondusif pada proses pilkada serentak 27 November yang akan datang. Intinya itu, dan kami tentu bersama dengan seluruh elemen masyarakat Jawa Timur kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses kami berkeliling bersapa ada elemen tertentu yang mungkin sedang belanja di pasar sedikit terganggu karena kami kebetulan sedang bersambang di pasar tertentu. Begitu juga Mas Emil yang juga bersama-sama kita bersambang ke titik-titik tertentu yang kemungkinan kemudian berdampak pada kurang lancarnya lalu lintas atau kurang lancarnya seluruh proses transaksi di berbagai pasar yang kami kunjungi. Tentu kami pertama menyampaikan terima kasih semuanya, dan yang kedua mohon maaf jika ketika kami melakukan aktivitas kaitan dengan Pilgub Jawa Timur ini ada hal yang mungkin mengganggu kelancaran di titik-titik tertentu. Saya rasa itu, terima kasih semuanya. Gunakan hak pilih ke TPS 27 November yang akan datang. Mas Emil mungkin? Mungkin buat Mas. Saya lagi. Iya. Iya, izin menambahkan sekali lagi juga kami berterima kasih tema hari ini yang diangkat infrastruktur. Pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat. Dan untuk membangun Jawa Timur sangat diperlukan sinergi. Maka malam ini kami berterima kasih pada segenap pemerintah pusat, baik di era pemerintahan Bapak Jokowi dan Yai Ma'ruf Amin, dan sebelumnya juga Pak Jokowi JK, hingga kemudian juga hari ini Bapak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Wapres Pak Gibran. Tentunya mudah-mudahan Jawa Timur ke depannya akan terus bisa melanjutkan momentum pembangunan infrastruktur. Saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Hovifah semasa beliau menjadi gubernur, memberi ruang yang luar biasa untuk kami bekerja sebagai tim. Beliau memberi ruang untuk kami juga ikut terlibat sehingga kami merasakan kepemimpinan beliau yang sangat-sangat atentif, yang sangat-sangat inspiratif dalam mengawal infrastruktur. Karena ngerjakan infrastruktur tuh nggak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Jadi butuh ketelatenan yang panjang, dan beliau menjadi pemimpin yang mampu memberi ruang itu. Jadi saya berterima kasih juga kepada Bu Hovifah dan juga kepada seluruh pemerintahan dari pusat sampai ke desa dan juga tentunya seluruh elemen. Kira-kira itu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah Jawa Timur belum menjadi epicentrum ekonomi untuk Indonesia Timur? Itu tema dari KPU. Bahasa yang sangat sering saya sampaikan adalah Jawa Timur adalah center of gravity. Itu bahasa yang awal saya sering menyampaikan, kemudian Mas Emil menjadikan ini bagian dari proses di mana kita menempatkan Jawa Timur sebagai hub dan interkoneksitas antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Jadi kalau epicentrum mungkin pertanyaannya ke panelis melalui KPU. Bisa juga menyampaikan, kami menyampaikan terima kasih KPU Jawa Timur dan Panwas Jawa Timur. Saya rasa mereka sudah bekerja maksimal dan kita mudah-mudahan terus bisa menjaga suasana yang kondusif sampai dengan proses pemilihan dan selesai sampai dengan proses pengumuman nantinya. Makasih. Ya pemirsa, tadi kita dengarkan bersama ya pernyataan dari pasangan calon nomor urut 2. Tadi sudah menghimbau situasi tetap kondusif dan juga membutuhkan sinergi untuk membangun Jawa Timur. Oke, sekarang kalau tadi sudah jubir 1, jubir 2 sudah bicara, saya mau ke jubir paslon 3. Tadi pertanyaan Prof. Henry, ada apa dengan Madura? Ya, terima kasih Prof. Henry pertanyaannya. Madura ya. Memang kalau kita bicara secara data, salah satu daerah yang di situ menyumbang angka kemiskinan cukup tinggi memang adalah Madura. Sehingga menjadi tentu saja bukan suatu hal yang mengejutkan kalau kemudian Madura itu menjadi salah satu topik bahasan. Tetapi kalau menyimak Bu Risma dan Gusan dalam debat tadi, sebetulnya kan porsi pembahasan dari masing-masing daerah itu sudah dibagi dengan rata.
bagaimana di Selingkar Wilis tentang Madiun, tentang Trenggalek, Tulungagung, termasuk tentang Surabaya, kota-kota besar yang harusnya itu bisa menjadi motor penggerak ekonomi, itu semuanya dibahas dengan komprehensif oleh Bu Risma dan Gus Hans. Bukan apa, karena memang dari debat tadi, kalau kita menyaksikan, kesimpulannya satu, bahwa Jawa Timur ini juga masih banyak ternyata PR-PR yang belum selesai di bawah kepemimpinan Bu Khofifah dan Mas Emil, bahwa ada masih banyak persoalan yang ternyata itu selama ini tidak bisa ditutup hanya dengan sertifikat-sertifikat penghargaan saja, tetapi harus diselesaikan dengan solusi konkret menyelesaikan persoalan di bawah. Ini tercermin sebetulnya Mbak, bagaimana persoalan itu tidak tuntas di banyak masyarakat Jatim dari hasil survei terbaru yang kita baca, misalnya dari Litbang Kompas. Di sana kita melihat Bu Khofifah ini kan 4 kali maju sebagai calon gubernur. Udah 2 kali maju dulu belum menang, kemarin menang sekali, lalu sekarang maju ke 4 kali sebagai calon gubernur. Tetapi hasil survei yang menunjukkan pergerakan tren elektabilitas terakhir, suara Bu Khofifah ternyata baru 50,sekian%. Itu menandakan apa? Artinya ada separuh masyarakat Jawa Timur yang masih merasa bahwa hidupnya tidak berubah-berubah amat di masa kepemimpinan Bu Khofifah. Nah, persoalan apa saja yang menjadi titik permasalahan? Itu tadi yang dibahas semua itu. Dari masalah transportasi yang kurang aksesibel, dari persoalan bagaimana daerah tak terluar itu kemudian tidak bisa disentuh, bagaimana Bu Risma tadi menyebut bahwa di Gresik ada Bawean, di Sampang ada persoalan di mana itu dibutuhkan suatu terobosan penciptaan kapal misalnya untuk bisa melakukan layanan multifungsi. Lalu bagaimana di Trenggalek ke Tulungagung itu waktu tempuhnya cukup lama dan hal-hal semacam ini. Inilah yang menunjukkan bahwa Jawa Timur harusnya bisa jauh lebih baik kalau dipimpin oleh gubernur yang turun ke bawah. Itu Mbak. Oke, Mas Seno. Langsung kita ajak pemirsa untuk mendengarkan konferensi pers selanjutnya. Gus Hans akan menyampaikan keterangan persnya. 5 tahun ke depan kepemimpinan Risma dan Gus, JLS atau Jalan Pansela bisa tuntas. Saya kira tidak ada yang bisa menjamin segala sesuatu, tapi apa yang baik dari yang kemarin pasti kita teruskan. Jadi ketika kita memimpin suatu daerah, tidak boleh kita masalah suka dan tidak suka, karena kemarin kita nggak cocok, akhirnya kita nggak teruskan. Itu bukan pemimpin yang baik, bukan negarawan. Kalau misalnya dirasa itu kita teruskan, ya kita teruskan. Dan fokus kita adalah bagaimana masyarakat Jawa Timur merasakan sentuhan kita yang langsung dan konkret dan bersih. Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup ya, terima kasih. Apa? Ya. Terima kasih Gus. Yang cukup menarik adalah inovasi yang coba ditawarkan tentang jalan dari Trenggalek ke Pacitan lewat terowongan. Terowongan, iya. Ini menjadi pertanyaan, sebenarnya seperti apa sih kira-kira kalau misalnya itu bisa diwujudkan, praktiknya nanti seperti apa kira-kira Gus? Ya jadi begini, ketika Bu Risma menyampaikan terowongan itu ada dasarnya. Buktinya kan beliau sudah membuktikan bahwa ketika Surabaya susah mencari lahan untuk alun-alun, akhirnya dibuatlah alun-alun yang satu-satunya di Indonesia, yaitu alun-alun di bawah tanah. Artinya sesuatu yang out of the box itu ada di kita. Kalau misalnya kita menjadi pemimpin yang tidak inovatif dan tidak out of the box, ya sudah autopilot seperti ini sekarang ini, jadi ya luncur aja, ada dan tidak ada sama halnya tidak ada. Jadi wujudu keadamihi, dan itulah yang tidak kita inginkan. Dan bagaimanakah prakteknya? Ya kita sudah menghitung kos yang akan dilakukan untuk menerobos dari Ponorogo ke Pacitan. Bu Risma kemarin sudah hitung-hitungan dan insya Allah itu bisa masuk. Dan itu ujung-ujungnya adalah untuk penghematan BBM dan juga penghematan akses yang harusnya sekarang ini sekitar 2 jam atau 1,5 jam bisa menjadi hanya sekitar 30-40 menit. Dan itu pasti yang akan diuntungkan adalah masyarakat Jawa Timur. Kenapa? Oh sudah dihitung lah, pasti sudah dihitung. Ya. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.